Shalom jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita boleh berjumpa di dalam ibadah online Victory Church Indonesia. Victory Church terlahir kembali mengalahkan dunia. Yes, yes, yes. Semangat Bapak Ibu semuanya ya. Juga seluruh peserta Victory Mentoring Community yang hari ini ikut beribadah online. Dan saya percaya saudara, ketika kita ada di rumah kita masing-masing, hadirat Tuhan, kuasa Roh Kudus siap melawat dan memulihkan hidup kita semuanya. Puji Tuhan saudara. Tema minggu lalu kita sudah belajar tentang yang namanya hubungan adalah dasar kehidupan saudara. Saya percaya Bapak Ibu semua saudara yang sudah mendengarkan, Bapak Ibu sangat diberkati. Yang belum, Bapak Ibu bisa buka channel YouTube yang ada di Victory Church Indonesia. Hari ini saya akan melanjutkan saudara tentang 3 dosa yang merusak hubungan. Katakan sama-sama saudara, 3 dosa yang merusak hubungan saudara ya. Kekristenan adalah kehidupan yang dibangun di atas dasar hubungan kita dengan Allah, diri sendiri, dan sesama. Katakan bersama-sama saudara sebanyak 3 kali. 2, 3. Kekristenan adalah kehidupan yang dibangun di atas dasar hubungan kita dengan Allah, diri sendiri, dan sesama. 2. Kekristenan adalah kehidupan yang dibangun di atas dasar hubungan kita dengan Allah, diri sendiri, dan sesama. 3. Kekristenan adalah kehidupan yang dibangun di atas dasar hubungan kita dengan Allah, diri sendiri, dan sesama. Saudara, kekristenan itu bukan berbicara tentang agama. Tuhan Yesus tidak pernah datang ke dunia untuk menyebarkan agama. Jika Anda melakukan kekristenan Anda sebagai agama, ya, maka kehidupan Anda untuk menjadi orang yang baik, jujur, ya, ramah itu pada saat Anda duduk 2 jam saja beribadah. Ya, ada banyak orang Kristen rajin ke gereja, saudara, rajin berdoa, rajin memberi, rajin pelayanan, tapi tidak ada kehidupannya, saudara. Ya, kehidupannya tetap sama. Ya, kalau dinyanyikannya, aku masih seperti yang dulu. Ya, suaminya tidak melihat ada perubahan di istrinya, istrinya pun tidak ada melihat perubahan di dalam kehidupan suaminya. Ada seorang istri konseling dengan saya dan menangis. Aduh Bu Sandy, suami saya tuh rajin berdoa, rajin pelayanan Bu, hampir setiap hari ngomonginnya firman. Tapi kalau sudah marah Bu Sandy, dia pukul saya, ya, dia maki-maki saya. Itu bukan kekristenan Bapak Ibu. Kekristenan berbicara kehidupan. Kehidupan yang seperti apa? Kehidupan Anda dan saya sehari-hari. Kekristenan adalah kehidupan saudara. Jika Anda hanya membangun kekristenan Anda sebatas agama, tidak heran. Selama Anda menjadi orang Kristen, Anda tidak akan pernah mengalami perubahan, saudara, dalam hidup Anda. Tapi kalau Anda membangun kekristenan Anda di atas dasar hubungan, bagaimana hubungan Anda dengan Tuhan, diri Anda sendiri dan sesama, saya percaya, saudara, ketika Anda berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka hidup Anda tidak akan pernah menjadi sama lagi, saudara. Saya mengalami dalam kekristenan saya, saudara. Saya dari lahir juga sudah, itu orang Kristen, saudara ya. Saya dari kecil dididik, diajar ya, rajin ke sekolah minggu, rajin ikut mama saya berdoa. Ya, remaja ibadah remaja, pemuda ibadah pemuda, tapi pulang doa berkat, tetap buat dosa, saudara ya. Bahkan saya terikat dengan berbagai macam ikatan dosa. Kenapa? Karena saya hanya menjadikan kekristenan sebagai agama, bukan kehidupan. Begitu saya jumpa dengan Tuhan Yesus, saya boleh mengalami pembaharuan dalam kehidupan saya, saudara. Hubungan saya dengan Tuhan diperdamaikan, saya boleh mengampuni diri saya sendiri, dan saya juga boleh mengampuni orang yang bersalah kepada saya, saudara. 1 Yohanes 3 ayat 15 berkata, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Menurut Anda, apakah ada orang Kristen yang rajin ke gereja, rajin berdoa, ya, rajin puasa, rajin pelayanan, tapi tetap membenci? Banyak Bapak Ibu. Ya, itu kekristenannya mati. Ya, kalau saudara sungguh-sungguh saudara menghidupi kekristenan Anda, saudara, Anda pasti bisa mengampuni orang yang menyakiti Anda. Ya, tetapi pada kenyataannya, ya, saudara, banyak orang Kristen yang mengaku murid Yesus tetap hidup di dalam kebenciannya. Ya, di sini dikatakan setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, saudara.
Ya, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup kekal di dalam dirinya. Ayo saudara, hari ini ya, ayo katakan sama-sama, sadar ya. Kamu jadikan kekristenan kamu sebagai agama atau sebagai kehidupan. Ya, barang siapa menjadi ciptaan yang baru, ya, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kehidupan Kristus ada di dalam diri Anda, dan Anda boleh mengalirkan kasih Kristus, ya, buat sesama, buat suamimu, buat istrimu, buat anakmu, buat orang tuamu, buat rekan bisnismu, siapapun yang sudah menyakiti Anda. Seperti Bapa mengasihi aku, demikianlah aku mengasihi kamu. Yohanes 17 ayat 21 ini yang menjadi doa Tuhan Yesus, Bapak Ibu, supaya mereka semua menjadi satu, Bapak Ibu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Saudara, dunia bisa mengenal Tuhan bukan dengan lewat KKR, bukan dengan lewat kegiatan-kegiatan rohani, ibadah demi ibadah, saudara. Tetapi dunia bisa mengenal Kristus ketika kita menjadi satu. Ya, dan saya percaya ketika Anda sebagai suami istri Anda bersatu, Anda orang tua anak, satu keluarga di dalam pernikahan Anda bersatu, hidup Anda boleh memancarkan kasih Kristus. Dan saya percaya ada banyak orang yang bisa mengenal Kristus lewat kehidupan Anda. Ya, ini yang kita menjadi doa kita juga saudara hari ini. Bagaimana kita menjadi satu. Kita bangun kekristenan kita di atas dasar fondasi kehidupan. Ya, di mana kita membangun hubungan kita setiap hari intim dengan Tuhan, saudara. Kita semakin mengenal Allah lebih dalam. Kita semakin memulihkan, saudara ya. Kita semakin mengalami pemulihan dengan diri kita sendiri. Dan kita juga boleh memancarkan kasih kepada banyak orang, saudara. Hubungan adalah sesuatu yang paling iblis ingin hancurkan di dalam hidup manusia. Sehancur apapun, serusak apapun hubungan yang kita alami di dalam diri kita, ya, di dalam pernikahan kita, di dalam saudara hubungan kita mungkin dengan rekan bisnis kita, rekan satu gereja, Tuhan sanggup pulihkan ketika kita sungguh-sungguh mau, saudara, mengalami kasih Kristus di dalam hidup kita. Kita tidak bersepakat dengan semua tipu daya iblis, tapi kita bersepakat dengan kasih Kristus yang mendamaikan setiap kita, Bapak Ibu. 1 Korintus 3 ayat 17 berkata, jika ada orang yang membinasakan, di dalam bahasa aslinya adalah merusak bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu, kalian, kita semua. Ya, berbicara membinasakan itu artinya merusak, saudara. Tuhan itu, saudara, membangun orang-orang yang membangun bait Allah. Tuhan itu senang hidup di dalam persekutuan orang-orang percaya, saudara ya. Makanya 2-3 orang berkumpul, Allah hadir. 2 orang bersepakat, apa yang kamu minta Tuhan akan berikan, saudara. Dan kalau hati kita, spirit yang membangun, bukan merusak, saudara, Tuhan akan membangun hidup kita. Tuhan menentang, Tuhan merusak dan membinasakan orang-orang yang merusak persekutuan yang harmonis, yang hangat, saudara. Tapi Tuhan membangun orang-orang yang punya hati, punya spirit, mau membangun persekutuan yang baik, yang harmonis di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Saya percaya gereja VCI ini, saudara, Victory Church Indonesia, Tuhan sudah pertemukan kita menjadi satu keluarga besar ilahi. Tuhan mau kita semua juga punya hati untuk membangun rumah Tuhan. Rumah Tuhan bukan berbicara gedung gereja, saudara. Ya, yang namanya berbicara bait Allah bukan gedungnya, tapi Anda dan saya, kita adalah bait Allah. Saat kita punya hati ingin membangun 1 orang, 2 orang, 3 orang, saudara, kita berfellowship, ya. Saya sangat menghargai, ya, di pertemuan pelayan kemarin ada kurang lebih 50 orang kita berkumpul. Saya melihat ada beberapa wajah-wajah yang tidak terbiasa, ya, mengikuti Zoom online, tapi kemarin hadir. Wow, surprise sekali, saudara ya. Tuhan senang. Kenapa? Karena Anda punya hati ingin bersekutu. Anda punya hati ingin membangun gereja lokal, ya, ingin membangun pekerjaan Tuhan, ya. Saudara, di zaman ini teknologi sudah semakin canggih. Kalau Bapak Ibu tidak mau berkembang, tidak mau belajar, akan tertinggal. Pertemuan-pertemuan dalam gereja ke depan akan lebih banyak dilakukan di dalam kegiatan-kegiatan online. Ya, grup WA, kita ada V-Club, ya, saudara, bagaimana setiap hari kita merenungkan firman Tuhan, ya, Victory Club, saudara. Anda yang belum bergabung, ayo bergabung. Anda butuh bersekutu, ya, dengan saudara-saudara seiman, saudara, ya. Kita juga ada V-Club online,
online, di mana kita bertemu, saudara, paling banyak sekitar 10 orang di Zoom online. Kita berbagi hidup. Waduh, saudara, sudah hampir 7 bulan ya, 6 bulan 7 bulan ini khususnya saya mengikuti ya, bersekutu dengan beberapa ibu-ibu, bapak ya, yang anak-anak muda yang rajin berfellowship. Saya sangat diberkati, saudara. Kita bahkan bisa cerita bukan hanya hal-hal yang wah ya, yang lagi baik-baik berkat Tuhan, enggak. Bahkan kita bisa nangis bareng, cerita unek-unek kita, cerita perasaan kita. Itulah kekristenan, saudara ya. Kekristenan, hubungan kita tidak lagi jaim-jaim ya. Apa itu jaim? Jaga image ya, enggak ada lagi, saudara. Saya mau motivasi untuk semua jemaat Tuhan yang belum terlibat, mari terlibat ya. Jangan di masa pandemi ini hidup sendirian, apalagi tanpa komunitas, Bapak Ibu. Jangan, itu berbahaya ya, karena tujuan iblis mau menggiring Anda ya, mau membawa Anda keluar dari persekutuan anak-anak Tuhan, keluar dari persekutuan orang-orang percaya. Disitulah iblis akan hancurkan hidup Anda. Tapi kalau Anda ada di dalam persekutuan, saudara, Anda punya hati mau membangun bait Allah itu berbicara kita sebagai saudara seiman, saudara ya. Wow, Tuhan akan membangun hidup kita. Saya percaya Bapak Ibu yang sudah mengikuti kegiatan Fit Club dan Zoom online yang kita adakan ya setiap minggu setelah ibadah ini, ada grup bapak-bapak 2 kali, saudara, ada grup ibu juga ya, anak muda juga ada grupnya. Anda bisa tanya ke tim VCI, tim admin VCI. Ya, kalau Bapak Ibu rindu bersekutu, rindu membangun ya rumah Tuhan, yaitu kita bait Allah yang kudus, mari bergabung supaya rohani Bapak Ibu terus dibangun dengan kehidupan kita bersekutu satu dengan yang lain, saudara. Memang di dalam kita membangun hubungan, Amsal 27 ayat 17 berkata bahwa besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ini nggak mungkin akan dihindari. Bukan besi yang jauh yang menajamkan kita, Bapak Ibu, tapi besi yang dekat, bahkan paling dekat dengan kita. Ya, ada banyak orang konseling dengan saya, mereka juga trauma terhadap gereja, saudara. Mereka merasa di dalam gereja justru dihakimi, ditolak, dibuang, ya direndahkan, saudara ya. Tidak ada gereja yang sempurna, Bapak Ibu. Anda mau ke gereja manapun, Anda mau bersekutu bahkan di komunitas manapun, ya, Anda tetap akan mengalami yang namanya gesekan, saudara. Gesekan, penajaman tidak bisa dihindari. Itu pasti akan terjadi. Sama seperti hubungan suami istri, orang tua anak. Ya, semakin kita dekat, semakin satu rumah, semakin pasti digesek, saudara. Dan itu sangat tajam, saudara, bahkan sangat melukai hati kita. Tapi justru itu bagus, Bapak Ibu. Ya, kalau Anda tidak melewati proses penajaman, Anda tidak akan pernah menjadi dewasa dalam kerohanian Anda. Ya, ada istilahnya, saudara, di dalam gereja itu ada 4K, saudara, dalam kejemaatan, saudara ya. Jemaat tuh biasanya kalau masih jemaat baru, ya baru datang, ya baru menjadi jemaat. Ya, mungkin ini kita ada di sebuah gereja yang namanya Victory Church Indonesia. Ya, begitu mereka dengar dari YouTube khotbah-khotbah yang memberkati hidup mereka, kesaksian yang sangat menguatkan, ya, lalu mereka ikut beribadah. Ya, coba saudara bayangkan dulu pertama kali Anda datang ke Victory Church GPDI Cirende, bagaimana perasaan Bapak Ibu? Ya, kesan pertamanya nih ya, saudara ya, rata-rata tuh kagum. Wow, ya kan? Ada yang kagum sama pujian penyembahannya. Ada satu bapak ya, dia bertobat dan mengalami kasih Tuhan ketika sedang dalam penyembahan. Dia nangis mengalami hadirat Tuhan, ya. Ya, saudara, ini namanya baru kagum ini, cinta mula-mula. Ayo sambil kita memori sejenak ya Bapak Ibu ya. Dulu pertama kita ngalamin Tuhan di gereja kita. Waduh, kita rasanya nggak mau pisah, saudara ya. Setiap hari kalau perlu maunya ke gereja, kalau perlu doa pagi juga ke gereja ya. Setiap hari ada acara di gereja, ayo. Itu baru tahap K yang pertama, yaitu kagum. Setelah kagum, baru muncul K yang kedua, kaget. Waduh, kok begini? Katanya gereja, nggak asik mendingan teman-teman gue ya di dunia, di clubbing, ya di lingkungan-lingkungan kita yang lain mungkin, saudara ya. Dia kaget. Kenapa? Karena proses penajaman mulai terjadi. Ya lihat, dia rajin ke gereja, rajin pelayanan, ya kelakuannya kayak gitu. Kalau ngomong kasar, nyakitin, ya mungkin down dia, saudara, dia kaget, ya kan? Ini jangan heran, saudara, ya, karena gereja itu bengkel. Gereja bukan kumpulan orang-orang yang sudah sempurna, ya. Gereja itu kumpulan orang-orang kita dari berbagai latar belakang, suku, adat istiadat, ya berbeda.
pendidikannya berbeda, pola hidup keluarga kita berbeda, kita ngumpul jadi satu. Ya wajar kalau kita ditajamkan, ya wajar kalau kita ada konflik. Ya, sesama jemaat, terhadap kami gembala, ada rasa kecewa, itu wajar Bapak Ibu. Itu K yang kedua, kaget. Ya, habis kaget, K yang ketiga apa saudara? Anda kecewa. Ya, ternyata begini. Ya, kecewanya sama pemimpin, atau kecewanya sama teman gereja, atau kecewanya sesama pelayan, tapi yang dibawa Tuhan, akhirnya ikut kecewa sama Tuhan. Ya, sampai akhirnya K yang keempat keluar saudara ya. Wah, dia tinggalkan gereja. Enggak lah, sekarang kan gereja bisa di mana-mana saja ya kan. Anda setelah ikut ibadah online Victory Church Indonesia, Anda juga bisa dengar ibadah yang lain saudara ya kan. Banyak yang menyajikan khotbah-khotbah yang menarik, yang bagus, tapi tanpa komitmen. Apakah itu kekristenan saudara? Ya, tanpa hubungan, apakah itu kekristenan saudara ya? Anda saksikan di YouTube, Anda tidak kenal siapa pembicaranya, Anda tidak berjemaat dimanapun, Anda hanya fokus dengar firman Tuhan, itu bagus. Saya juga lakukan itu Bapak Ibu. Tapi tanpa persekutuan, tanpa kehidupan dalam kejemaatan, ya, tanpa fellowship, tanpa kerinduan hati kita untuk membangun bait Allah, itu semua akan membuat rohani kita mati, lumpuh Bapak Ibu. Ya, kita perlu bersekutu. Ya, tapi saya berdoa ada K yang kelima, yaitu kembali ke rumah Bapa, saudara ya. Ke rumah Bapa bukannya dipanggil ke surga, ke Taman Firdaus, bukan. Artinya kembali ya ke rumah Tuhan, di mana tempat di mana Anda Tuhan izinkan untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Ya, oleh sebab itu saudara, kita mau sama-sama masuk ke dalam poinnya. Ada 3 dosa yang merusak hubungan. Yang pertama uang, yang kedua perkataan, yang ketiga percabulan dan perzinahan. Yang pertama kita bahas tentang uang. Yang kita sering alami adalah masalah hutang piutang saudara. Roma 13 ayat 8. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Artinya apa Bapak Ibu? Bukan saya larang berhutang ya. Artinya berhutang itu kalau dibayar tidak masalah saudara ya. Tapi kebanyakan yang terjadi kasus-kasusnya ada orang berhutang tidak bayar. Ya, ini terjadi juga di dalam kejemaatan. Ya, bahkan yang minjem lebih galak dari yang minjemin. Ya, ini satu etika, saudara. Ya, ini bisa merusak hubungan. Uang bisa membangun hubungan yang baik, uang bisa membangun persahabatan dan pertemanan yang baik, tapi juga bisa merusak Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang masih punya utang, saya sarankan bayar hutang. Kalau Bapak Ibu memang masih kesulitan, jangan pura-pura lupa ya. Coba diperbaiki hubungannya ya, soalnya itu bisa mengganjal seumur hidup loh Bapak Ibu. Bahkan saya pernah melayani satu orang bapak, sampai hari ini dia belum bisa melepaskan pengampunan karena orang yang dia berikan pinjaman itu pergi entah kemana saudara. Tapi pesan saya juga Bapak Ibu, kalau ada di antara Bapak Ibu yang sudah memang terlanjur memberikan pinjaman, relakan Bapak Ibu ya. Makanya saya kasih nasihat kebanyakan kepada setiap orang yang bertanya kepada kami, bagaimana kalau ada orang yang berhutang? Ya, kalau saya lebih baik tidak usah berhutang, saya menolong dia. Ya, semampu saya, jadi tidak perlu dikembalikan. Tapi kalau memang Bapak Ibu terbeban untuk meminjamkan dan Bapak Ibu memang ada uangnya, Bapak Ibu harus siap mental. Jikalau yang dipinjamkan itu tidak dikembalikan, ya Bapak Ibu harus legowo, harus ikhlas ya. Kita sedang menabur kebaikan Bapak Ibu ya. Jadi mesti seperti itu mentalnya. Jangan endingnya akhirnya jadi kecewa. Ya, lalu apalagi kasus hutang piutang nih, Amsal 22 ayat 26. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan menjadi penanggung hutang. Ini sering terjadi juga Bapak Ibu. Contoh, Anda beli barang di Carrefour, ya, atau di mana Electronic City, ya, tapi Anda pinjam kartu kredit teman Anda. Nah, pada waktu kartu kredit Anda dipakai, Anda juga mesti siap-siap, ya. Apalagi programnya program cicilan Bapak Ibu ya. Ini juga bisa bikin stres Bapak Ibu. Depresi bisa terjadi karena hal ini. Karena berbicara kalau sudah pakai kartu kredit, pinjaman yang bentuknya ke pihak lembaga tertentu, itu bunga berjalan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah menjadi penanggung bagi dia, Bapak Ibu izinkan kartu kredit Bapak Ibu dipakai untuk teman Bapak Ibu beli kulkas, beli TV, atau beli apapun lah whatever ya. Bapak Ibu harus siap. Nanti ketika dia tidak bisa ya membayar tepat pada waktunya, Bapak Ibu juga harus siap menanggung bunganya. Makanya saya sarankan jangan, karena firman Tuhan sendiri juga bilang, jangan kamu membuat persetujuan dan menjadi penanggung hutang bagi sesamamu.
Ini prinsip saudara, ini bisa merusak hubungan. Satu gereja, satu kantor, pertemanan saudara. Jadi nggak enak kalau ketemu orangnya kan jadi struggle. Ya, hati jadi nggak tenang gitu ya. Apalagi lihat orangnya ya seperti santai-santai aja, seperti tenang-tenang aja, nggak ada omongan. Ya, kayak seperti lupa gitu loh Bapak Ibu. Nah ini bisa mengganjal Bapak Ibu ya. Akhirnya hubungan kita tidak harmonis Bapak Ibu. Ini yang harus dijaga. Jangan saudara menjadi penanggung siapapun. Kalau ada urusan atau pinjam modal atau apapun, semua juga harus di bawah hitam dan putih saudara. Harus ada tanda tangan, harus ada saksi, dan harus siap dengan resiko terburuk. Ya, baik bagi pinjaman, baik juga bagi melakukan bisnis bersama, itu harus jelas di awal. Kalau saya prinsipnya Bapak Ibu, lebih baik saudara ya, yang gak enak itu dibicarakan di awal. Kalau yang enak-enak semua orang juga tahu ya, semua orang juga mau, maksud saya ya, kalau yang enak-enak semua orang juga mau. Tapi bicara yang the worst nih, yang terburuk terjadi, siap gak kita? Ya, itu mesti dipertimbangkan. Ya, karena kalau sampai gagal, resikonya hubungan bisa jadi rusak saudara. Nah kita di dalam gereja Tuhan, di dalam hubungan persaudaraan, di dalam komunitas, apapun, di dalam pekerjaan Anda, ya kita jaga hubungan baik ini. Supaya jangan karena uang hubungan kita jadi rusak. 1 Tesalonika 2 ayat 9 ya, sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami. Sementara kami bekerja siang malam supaya apa? Kami kerja siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Artinya apa saudara? Kita itu punya mental harus jadi berkat, bukan jadi beban. Ya, saya pernah mengalami saudara situasi yang sulit, punya hutang, kehidupan hari-hari kami terkendala, kami numpang di rumah orang tua saudara, karena budgetnya begitu minim, utangnya gede segunung saudara. Tapi kami punya hati, kami tidak mau jadi beban bagi siapapun. Mulut cangkem kunci, saya nggak cerita-cerita sama siapapun saat itu. Kenapa? Karena saya tidak mau jadi beban saudara. Tapi puji Tuhan, ya ketika kami suami istri punya hati mau jadi berkat, justru di dalam masa-masa sulit kami masih bisa sisihkan uang untuk menolong orang, membantu orang, ya saudara ya. Maka berkat-berkat pun datang kepada kami. Ya, saya punya prinsip saudara, ada dua. Ada dua pantang. Yang pertama, pantang minta saudara ya. Anak cucu orang benar tidak minta-minta saudara. Tapi yang kedua juga pantang nolak. Ya kalau dikasih jangan ditolak Bapak Ibu, bener gak? Ya sok-sokan juga kalau kita dikasih ditolak. Kalau dikasih puji Tuhan, terima kasih, haleluya, amin. Saudara ya, ya kita gak minta kalau dikasih. Tuhan bisa menggerakkan siapapun saudara. Karena berkat itu datang lewat hubungan. Ya, saya sering mengalami saudara, ada banyak hal di mana saya diam ketika saya punya kebutuhan, saya curhat, saya bawa kepada Tuhan. Kami suami istri buat budgeting, setiap pagi kami tumpang tangan, Tuhan, ini kebutuhan kami. Kami minta, kami percaya Tuhan Kau sudah menyediakan bagi kami. Kami katakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kami mengucap syukur saudara. Ya, ketika tepat pada waktunya harus dibayar, ada jalannya. Tapi kami tidak malas-malasan saudara. Kami mengembangkan potensi. Suami saya buat materi-materi pengajaran, ya kan. Saudara, pada waktu itu bentuknya masih bisa jual CD, jual USB, ya. Dan akhirnya kami dapat berkat dari situ. Bukan berarti kami pasrah tidak berbuat apa-apa. Ya, saudara, dalam kesulitan hidupmu, kalau Anda bekerja dengan rajin, Anda mengembangkan ya bakat, minat Anda, potensi Anda, itu bisa jadi sesuatu Bapak Ibu ya. Pasti ada berkatnya. Tapi yang penting spirit kita bukan mau menjadi beban, tapi menjadi berkat saudara. Nah, dosa yang kedua saudara ini berbicara tentang perkataan. Ya, perkataan. Kita baca ayatnya di dalam Mazmur 101 ayat 5. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Gosip, makin digosok, makin sip, saudara ya. Bagaimana Anda menggunakan perkataan Anda? Ya, perkataan itu adalah salah satu hal yang juga bisa merusak hubungan. Kalau perkataan Anda tajam, melukai hati seperti silet, saudara, yang menusuk, mana Anda bisa terluka. Menyindir, mencemooh, menjelek-jelekan, ya. Kalau Anda ada masalah, ya, Anda tidak perlu membicarakan masalah Anda dengan si A kepada si B. Ya, itu sudah aturan mainnya, saudara. Kalau Anda punya masalah dengan si A, Anda bicarakan dengan si B. Anda komplain, Anda kritik, nggak ada gunanya. Ya, di sini kita harus belajar, saudara, menyatakan ketidaksukaan kita dengan apa adanya. Jadi orang yang berani.
Supaya Anda terhindar dari dosa gosip, saudara ya. Kalau Anda nyimpen, unek-unek terus disimpan, saudara. Anda sungkan, itu kan budaya orang timur kan? Sungkan, gak enak. Nanti kalau saya ngomong, aduh apa kata orang. Ya, saudara akhirnya nyimpen, saudara ke kiri, ke kanan. Ya, dengan gaya bahasa bermacam-macam. Ya, jangan bilang siapa-siapa ya, cuman kamu yang tahu. Pada waktu dia bilang jangan bilang siapa-siapa, cuman kamu yang tahu, itu bohong, saudara. Ya, seperti dia membicarakan si A ke Anda, satu hari dia akan membicarakan Anda ke si A. Ya, kalau Anda berteman, bergaul dengan orang yang suka penggosip, hati-hati, satu hari Anda yang akan digosipin. Oleh sebab itu kita jamu, saudara, jamu, jaga mulut, pakai mulut untuk membangun, bukan meruntuhkan, pakai mulut untuk memuji Tuhan, bukan mempermalukan nama Tuhan, saudara. Mazmur 15 ayat 1 dan 3, Mazmur Daud. Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di dalam gunungmu yang kudus? Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Catat ini baik-baik, saudara. Mulut ini, saudara, Tuhan berikan, lidah ini Tuhan berikan untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk membangun dan menyembuhkan teman-teman kita, suami kita, istri kita. Tapi bahkan, saudara, ada begitu banyak, saudara, pasangan yang saling melukai. Efesus 4 ayat 29 berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Coba mari kita evaluasi bagaimana kita menggunakan mulut, lidah kita selama ini terhadap suami kita, terhadap istri kita, terhadap anak-anak kita. Itu kekristenan, saudara, hubungan. Kalau Anda punya hati mau membangun suamimu, membangun istrimu, membangun anakmu, Anda akan mengeluarkan kata-kata yang mendatangkan kehidupan, bukan kematian. Siapapun orang-orang di sekeliling Anda, tidak selamanya mereka akan berperilaku baik, saudara. Tidak ada satupun dari penampilan kita yang sudah sempurna. Saya pun tidak sempurna. Ya, tetapi mari kita punya hati untuk membangun bait suci. Ya, bait Allah, yaitu Anda dan saya, saudara. Kita bangun suami kita dengan kata-kata yang menghidupkan dia, saudara. Kamu suami yang luar biasa, suami yang diberkati Tuhan, suami yang takut akan Tuhan. Kita sekeluarga akan sama-sama melayani Tuhan. Ya, Anda bangun anak-anak Anda, anak berkat, anak kemuliaan, anak ilahi, masa depanmu cerah, mama percaya, papa percaya. Ya, engkau akan mendapatkan jodoh yang terbaik. Wow! Kalau rumah kita dipenuhi dengan kata-kata yang membangkitkan, saudara, yang mengandung kehidupan, maka kau akan melihat buah-buah pertumbuhan rohani di dalam keluargamu, di dalam gereja di mana kita berjemaat, saudara, akan bertambah luar biasa. Maka Tuhan akan mempercayakan banyak jiwa-jiwa datang untuk dimenangkan. Dosa yang ketiga, saudara, dalam kita membangun hubungan adalah percabulan dan perzinahan. 1 Korintus 5 ayat 1 berkata, memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Wah, di kitab Korintus ini, saudara, di satu jemaat yang secara roh itu ngeroh banget lah pokoknya, berbahasa roh, bernubuat, ya waduh, tindakan-tindakannya profetis semua, saudara, tapi mereka jatuh di dalam dosa percabulan, perzinahan, saudara. Ya, tidak menjadi ukuran kalau saudara pagi siang malam bahasa roh Anda hidup kudus. Ya, itu hanya kegiatan agamawi. Nanti dilihat dari buahnya, saudara. Apakah saudara benar-benar hidup kudus, atau Anda hanya ingin menampilkan, dilihat orang Anda kudus, Anda seorang pelayan, tapi pada kenyataannya Anda cabul. Ya, banyak, saudara, orang-orang yang terlibat bahkan dalam pelayanan, ya, saudara, sudah dipercayakan melayani bahkan hamba-hamba Tuhan, jatuh, saudara, dalam dosa percabulan, tetap onani, pornografi, ya, perselingkuhan, jatuh hubungan seks dengan lawan jenis. Ya, mari, saudara, kita sadar bahwa tubuh kita ini kudus. Ingat, saudara, bahwa Anda sudah ditebus dari semua dosa percabulan, pornografi, perzinahan, saudara. Semua kenajisan Anda, Tuhan sudah memberikan Anda hati yang baru, hati yang taat. Hari ini bagi Bapak Ibu Anda yang masih terikat dosa percabulan, perzinahan, sadar ya bahwa Tuhan mau Anda pulih. Datang kepada pemimpin Anda, akui, saudara, Anda butuh pertolongan orang lain untuk dosa ini, saudara. Ini adalah satu-satunya dosa yang terjadi di dalam tubuh kita.
Ya, kita butuh seseorang untuk membantu, mensupport kita, mendoakan kita, dan jangan pernah malu Bapak Ibu. Selama Anda malu, Anda tidak akan pernah lepas. Akui ketika Anda mengaku dosa, saling mendoakan, maka Anda akan sembuh, saudara. Anda akan terbebas dari dosa ini, saudara. Amsal 6 ayat 32 sampai 33. Siapa melakukan jinah tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Siksa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan. Ya, kalau kita mendengar Raja Daud yang buat kitab Mazmur begitu banyak, saudara, tetap siapa Daud? Oh, Daud, dia yang berjinah dengan Batseba. Itu yang dikenal orang, saudara ya. Ya, namun Tuhan sanggup memulihkan Daud. Tapi memang ya, malunya itu tidak terhapuskan, artinya sampai anak cucu kita, saudara ya, akan terbawa. Oleh sebab itu, sebelum kita bertindak, berpikir panjang, saudara. Ya, Tuhan sanggup membebaskan Anda. Makanya di gereja kami buat kebijakan, saudara. Janganlah lawan jenis itu sering-sering berduaan, ya. Apalagi yang sudah punya istri, punya suami, ya, nebeng terus sama yang bukan pasangannya, itu adalah satu celah, Bapak Ibu. Ya, waktu itu saya nasihatin seseorang, dia bilang, masa begitu aja bermasalah? Ya, awalnya semua mah memang gak ada yang bermasalah Bapak Ibu. Ya, mulanya biasa saja. Ya, kalau baru awal ya semua biasa. Gak kepikir bahkan. Ya, amit-amit deh, mungkin di hati kita seperti itu, bukan tipe gua. Ya, tapi kalau terus-terus, saudara ya, itu yang namanya pikiran itu bisa sudah tiba-tiba muncul. Ya, oleh sebab itu kita buat aturan main. Kita buat kebijakan. Ya, artinya kita jaga hubungan lawan jenis yang belum masuk pernikahan. Di dalam bimbingan pranikah, kami mengajar soal yang namanya pengucapan janji nikah, hidup di dalam kekudusan, covenant itu bisa 1 bulan sendiri Bapak Ibu, gak asal-asalan. Karena itu fondasi pernikahan. Sekarang mana ada pernikahan bahagia tanpa kekudusan? Itu cuma mimpi, itu cuma drama, saudara. Kalau Anda mau bahagia, start dari awal pranikah Anda itu sangat menentukan. Ya, bagi Anda yang juga sudah menikah, Anda butuh orang yang buat tempat curhat, jangan kepada lawan jenis Bapak Ibu. Chatting-chatting, ya, mulai DM Bapak Ibu. Kami kan sedang banyak menangani orang-orang kasus dalam pernikahan yang berselingkuh. Awalnya begitu, chatting-chatting. Ya, chatting ditanya kan, udah makan belum? Hari ini kamu ngapain aja? Ya pastilah. Saudara, orang yang bukan pasangan kita ini menaruh perhatian sama kita. Sementara pasangan kita mungkin sedang cuekin kita, bahkan sedang menyakiti kita, bahkan dia sedang pergi tidak peduli kita. Ada orang lain yang masuk. Itu celah Bapak Ibu. Jadi apa yang paling penting yang kita bangun dan pelihara dalam gereja Tuhan adalah hubungan, saudara. Hari ini kita mau punya hati membangun hubungan. 1 Korintus 3 ayat 17, jika ada orang yang membangun bait Allah, maka Allah akan membangun hidup dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kita, Anda, dan saya. Mari kita buka hati kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang membangun, menghidupkan, memulihkan hidup kami. Kami mau Tuhan lewat hidup kami nama Tuhan dimuliakan. Kalau kami masih hidup sampai hari ini, kami percaya karena Tuhan punya tujuan yang jelas dalam hidup kami. Tuhan, Engkau mau memulihkan hubungan kami. Tidak ada Tuhan hubungan yang tidak dapat Kau pulihkan. Sehancur dan serusak apapun hubungan, Tuhan, Engkau sanggup memulihkan. Terima kasih Bapa, Kau lawat setiap kehidupan kami, umat-Mu dimanapun kami berada. Suami, istri, orang tua, anak, Tuhan, kami semua ada di dalam perlindungan-Mu. Dan kami percaya firman Tuhan mengubah hidup kami, membawa hidup kami menjadi dewasa, menyikapi setiap masalah dengan hati yang murni. Dan kami percaya pemulihan hubungan pasti terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.